نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحان الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah rahimahullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Berikan nikmat yang paling besar, yaitu memilih kita menjadikan hamba-hamba yang tunduk hatinya untuk Islam, di mana ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberikan hikmah pemahaman dari agama Islam dan Allah menghendaki siapa yang kehendaki untuk dia memahami Islam, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang dikehendaki untuk memahami Islam ini, dia telah diberikan pemberian yang sangat banyak. Maka dari sini disimpulkan oleh para mufassir, pemberian yang terbaik, pemberian yang banyak itu bukanlah seseorang dinaikkan derajatnya dalam keduniaan, dibanyakkan hartanya, dinaikkan kedudukannya, atau dia diberikan kemegahan-kemegahan dalam dunia. Akan tapi disebutkan bahwasanya pemberian yang paling banyak ketika seseorang memahami agamanya dengan benar, sebagaimana dipahami oleh para pendahulu kita yang saleh, yang mereka berpegang teguh kepada al-mazhab al-haq, manhaj salaf salih. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba-hamba yang dipilihnya. Untuk itu Allah, ini adalah nikmat yang besar. Kemudian nikmat-nikmat yang lain, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang,
nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak mungkin bisa menghitungnya. Dan disebutkan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang dia mau mensyukuri nikmat ini, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau ketika dia diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan hati, mereka mensyukuri dari apa yang telah mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Allah menyebutkan dalam surah Al-Fatihah, sedikit sekali dari hamba-Ku yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar terhadap Islam, kemudian dia mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang yang disebutkan ghurra alladzina yusiruna ila fasadan nas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan ketika manusia kebanyakan sedang rusak. Ini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar. Mereka tidak terombang-ambing dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illa al-muqallid ila akhir ayat. Yaitu sebagaimana sifat asal manusia. Manusia itu diciptakan halu'a, betul-betul. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia diberikan musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia dalam keadaan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat ini. Kemudian yang kedua, marilah kita melihat kepada diri-diri kita. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, di ayat ini Allah menyebutkan dua kali bertakwa seruan, ittaqillah. Sebutkan dua kali. Betapa pentingnya ketika seorang memahami ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri merenung. Hendaklah setiap diri merenung tentang apa yang akan dia bawa untuk hari esoknya, yaitu hari kematiannya. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah. Disuruh lagi setelah seseorang merenung, disuruh lagi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha teliti, Maha mengetahui dari segala apa yang dipikirkan bahkan yang diperbuat. Maka disebutkan ketika seorang memiliki tingkatan keimanan yang paling tinggi, yaitu seorang yang muhsin, disebutkan dia adalah orang-orang yang itqan amal, orang-orang yang memuhsinkan amalnya, yaitu orang-orang yang ketika beramal dia bisa melihat bagaimana keyakinannya, bagaimana basirah dia melihat sesuatu yang nyata di hadapannya. Kalau dia disebutkan mati, bahwasanya mati itu akan terjadi besok, dan itu adalah suatu kenyataan. Banyak dari manusia yang ketika diingatkan tentang kematian, mereka pun merinding bulu kudunya, mereka pun merasa sedih. Akan tapi mereka kembali kepada dunia, mereka melupakan daripada bekal-bekal kematian. Maka ya Allah, hendaklah setiap diri merenung bekal apa yang harus dibawa untuk hari esok. Maka Allah menyebutkan dalam surat yang lain, surat Al-Baqarah disebut, "Wazadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan arti takwa disebutkan oleh para ulama ialah anda jalan bainahu wa baina marjatillahi wa iqamah. Jadi seorang antara dirinya dan kemaksiatan menjadikan ada dinding pemisah sehingga seseorang tidak berani, dia takut akan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengerjakan kebaikan supaya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabbina azzakumullah, ketakwaan itu adalah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Dan disebutkan Allah Subhanahu wa taala
Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatan minas samai wal ardh. Allah menyebutkan, seandainya suatu kampung, suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, akan diturunkan barakah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka tertipu dengan dunia, disebutkan mata'ul ghurur, kehidupan yang menipu. Rasul menyebutkan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa man tuqiya bihi wa Allah ta'ala. Dunia itu laknat. Dan laknat yang ada di dalamnya melainkan yang digunakan untuk dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini umat Islam tidak boleh meremehkan dunia. Tapi umat Islam tidak boleh dia lalai ketika mendapatkan dunia, kemudian dia lupa untuk tujuannya. Pada suatu ketika, Rasulullah Azzaullah, seorang sahabat suci, Abdullah bin Umar, ditepuk oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan wasiat supaya dia menjadi orang-orang yang asing. Rasul menyebutkan, "Kun fi dunya ka'anaka gharibun aw abir sabil." Jadilah kamu di dunia ini seorang yang asing atau seorang yang pengembara. Ini adalah bagaimana ketika seorang memahami hakikat penciptaan. Agar seorang itu hidupkan di dunia ini. Maka ya Rasulullah setelah seseorang merenung, bakal apa yang akan dia bawa. Pada masa dahulu kita adalah sesuatu yang tidak bisa disebutkan dalam surah Al-Insan. Hal ada 'alal insan hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Bukanlah datang kepada manusia dahulu dia seorang yang tidak bisa disebut, sesuatu yang tidak bisa disebut. Kemudian dia ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis padanya rezekinya, jodohnya, kemudian meninggalnya, tentang baik buruknya dalam kehidupannya. Kemudian dia dilahirkan ke dalam dunia. Kemudian dia diberikan pendengaran yang dahulu dia tidak bisa mendengar. Diberikan penglihatan yang dahulu dia tidak bisa melihat. Kemudian diberikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Akan tapi disebutkan Allah Subhanahu wa taala iman syakura atau iman kafura. Ada dari manusia ini yang sebagian bersyukur, sebagian mereka tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, ketika mereka berada di dunia, suatu hal yang pasti, mau tidak mau, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang diberikan dan diamanahkan kepada dia. Juga disebutkan dalam surah Al-Qiyamah, disebutkan ayat sabul insan wa ayat sudah. Apakah manusia dibiarkan begitu saja tanpa diberikan pertanggungjawab? Yang terakhir menyebutkan la yu'mar wa la yunha. Apakah mereka tidak diperintah, dia dilarang? Kemudian perintah ini menghasilkan pahala dan larangan ini menghasilkan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ketika itu dia menjadi seorang yang muslim. Dia mempersembahkan semua ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, semua amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan dalam sunnah, mau tidak mau dia harus mengikuti kenyataan. Ini disebutkan al-maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa inna tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannah faqad faza, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa akan menemui kematian dan disempurnakan pahalanya di sisi Allah yaitu di hari kiamat. Dan siapa dijauhkan dari neraka, kemudian dia dimasukkan dalam surga, faqad faza. Dia orang-orang yang beruntung. Jadi keberuntungan itu bukan seseorang dia berhasil di dunianya. Kita lihat bagaimana orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang paling mewah kehidupannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ketampanan, kecantikan. Dan disebutkan seandainya dunia ini ada nilainya bersayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu tidak akan diberikan seteguk pun air kalau itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan di sini wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Rasanya kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang menipu. Tidak terasa seorang ketika diberikan ujian-ujian, diberikan amanah-amanah yang melenceng daripada hakikat kebenaran. Maka wahidin Allah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap ini akan serius. Kemudian kemenangan yang paling besar disebutkan faqad faza,
dia telah menang, telah beruntung. Yaitu ketika seseorang masih dalam keadaan husnul khatimah, masih dalam keadaan benar-benar istiqomah di atas Islam, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengucapkan bahasanya Rabbnya Allah, kemudian dia istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia meninggal akan turun malaikat, kemudian diberikan bisikan-bisikan, jangan engkau takut, jangan engkau merasa sedih dari apa-apa yang telah ditinggalkan dari nafsunya, yaitu berupa sawah, berupa rumah, berupa apa-apa yang dimiliki di dalam dunia. Dan diwakilkan Allah dijelaskan dalam ayat yang lain, kenapa manusia yang disebutkan dari kaum muslimin mereka terawal amin, mereka dalam keadaan sebagaimana buih yang ada di sungai atau di lautan, karena mereka jarang mengingat kematian dan mereka lupa untuk mengingat kematian. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Haq, man aktsara min dzikril maut ukriha al-sa'ah. Siapa yang mau mengingat kematian akan diberikan, akan dimuliakan padanya 3 hal. Yang pertama adalah ta'jilut taubat. Orang-orang ini akan senantiasa mempercepat taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanasitu bil ibadah, dia akan giat dalam beribadah. Wa qana'atul qaul, dia memiliki hati yang qanaah. Ketika seorang banyak mengingat kematian, akan diberikan 3 hal kata Imam Nawawi. Yang pertama, tidak menunda-nunda dari taubat itu, dan dia bersemangat untuk beramal. Kenapa seorang tidak semangat dalam beramal? Karena dia tidak menghitung dirinya termasuk orang-orang yang akan meninggal. Dan disebutkan tidak jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'a wa yasalun. Ketika seorang datang ajalnya tidak boleh atau tidak bisa diakhirkan waktu maka ya Rasulullah, ketika seseorang dia mau banyak dengan kematian, disebutkan dia memiliki 3 hal tersebut. Kemudian memiliki apa lagi? Hati yang qanaah, hati yang qanaah, tidak rakus terhadap dunia. Dia mengambil sebagaimana rezeki yang disyariatkan dalam agama ini, tidak melanggar daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkah. Maka ya Rasulullah, tidak ada yang paling bermanfaat bagi hati-hati seorang hamba kecuali dia mengingat kematian ketika hatinya membatu seperti batu perang. Ketika diingatkan, dia merasa sesuatu sudah berada dalam dirinya dari keimanan yang benar, padahal dia sedikit pun tidak mengerti apa itu iman, apa itu yang diamalkan dari keimanan dan konsekuensinya. Maka ini maksudnya Rasulullah mengingat kematian ini bisa meningkatkan keimanan seseorang. Kemudian disebutkan barang siapa yang lupa dengan kematian, dia disebutkan dari taubat, akan jadi orang-orang yang penuh dengan taubat. Wahai seluruh ibadah, dan menjadi hamba-hamba yang malas dalam beribadah, wa'ala muqala'atul, dia menjadi hamba-hamba yang tidak qanaah, hamba yang rakus. Ini maksudnya Rasulullah. Jadi dari nasihat kita semua supaya kita mengingat pentingnya seorang diri menimbang muhasabah, sehingga dia termasuk hamba-hamba yang akan meninggalkan hidup ini. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allah menyebutkan juga dalam ayat yang banyak, "Kulluman 'alaiha fan", mereka semua akan binasa. Rasul juga disebut Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mati. Juga disebutkan dalam nas-nas yang sangat banyak. Maka Rasul merintahkan kepada kita semua untuk banyak mengingat kematian dengan sabdanya, "Azkiru dzikra hadhihi al-dar." Rasul merintahkan kepada para sahabat, berbanyaklah kalian mengingat kematian. Ini wasiat Rasulullah yang sedikit karena waktu yang berada kita, insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat astaghfirullah wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد. Jemaah rahimahullah. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ta'lamu ma'lamu
la dahaitun katsiran wa dharibun qalilan. Seandainya kalian tahu dari apa yang saya tahu, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ini adalah ajaran Islam. Maka Allah menjelaskan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun?" Apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Maksudnya orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apa man yamshi muqiban ala wajhihi ahda am yamshi sawiyyan ala siratal mustaqim? Apakah sama orang-orang yang berjalan dengan melangkah dengan orang-orang yang berjalan berjalan? Tidak. Maka Rasul menyebutkan, seandainya kalian tahu dari apa yang saya tahu, kalian akan sedikit ketawa dan memperbanyak nangis. Dan ketika disebutkan siksa kubur, para sahabat ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mau meninggal, kemudian putrinya yang tercinta, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, memberikan satu syair yang sangat indah. Di sana disebutkan, demi Allah, tidak bermanfaat itu harta bagi seorang pemuda ketika nafasnya tersengal dan dadanya menghimpit. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan, la ya Aisyah, bukan begitu ya Aisyah, walakin akan tapi idza jaa sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta mustahil. Ketika datang kepada seorang itu sakaratul maut, itulah yang mereka selalu lari darinya. Dan ini telah kita lihat bagaimana kaum muslimin ketika disebutkan sakaratul maut mengelak. Padahal ini adalah suatu kenyataan yang akan mereka hadapi. Maka ya Allah, demikian juga para sahabat Utsman bin Affan dan Ali radhiyallahu, ketika disebutkan kubur, mereka meneteskan air mata. Sebagaimana ciri-ciri seorang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayat zadatul iman, wa idza dzikrullah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan ayat Allah bertambah keimanan, ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Akan tapi kita lihat bagaimana kaum muslimin sekarang ketika disebutkan ayat-ayat Allah, ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih bergetar ketika mendapatkan hadiah yang banyak dari keduniaan. Mereka lebih bergetar bagaimana ketika dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Maka ketika itu sahabat Utsman juga demikian disebutkan kubur, bahkan mengatakan sampai menangis, meneteskan air mata. Ditanya oleh para sahabat yang lain, kenapa disebutkan kubur kok menangis? Maka menjawab bahasanya, inna qabra manzilu fi manzil akhirah. Kubur ini adalah tingkatan dari tingkatan seseorang yang akan menuju akhirat. Kalau dia baik dalam kuburnya, maka dia akan baik selanjutnya. Ini wajib Allah. Maka Rasul mengingatkan kepada kita, seandainya kamu tahu dari apa yang saya tahu, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Maksudnya adalah kalian akan mempersiapkan bekal-bekal untuk menuju kuburnya masing-masing. Wafidina Allah, semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat, mengingatkan pada hati kita yang disebutkan dari berbagai macam tingkatan hati. Ada hati yang mati, ada hati yang sakit, ada hati yang hayyun yang hidup. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki hati-hati yang hidup, hati-hati yang salim, yang selamat dari badan dan syahwat yang ada dalam dunia ini, dan kita termasuk hamba-hamba yang menghitung diri kita, senantiasa menghitung, memperbanyak, mengingat pemutus kesenangan, yaitu al-maut. Yaqina azakumullah man kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kebaikan dalam hidup dan kematian kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه قريب مجيب الدعوات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.